Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Duratul Jannah, kelas 1A, Pendidikan Matematika Universitas Riau. Pada kesempatan ini saya akan membahas tentang menentukan irisan bangun ruang dengan sumbu afinitas. Langsung saja kita bahas. Nah, irisan bangun ruang. Misalkan kita punya bangun ruang yang dibentuk oleh suatu bidang datar, maka penampang irisannya itu dapat berupa berbagai macam bangun datar. Bisa berbagai macam bangun datar yang lain. Di sini tertulis jika suatu bangun ruang yang diiris oleh suatu bidang datar, penampang irisannya dapat berupa berbagai macam bangun datar. Di sini kita lihat contoh, ada kubus A, B, C, D, E, F, G, H, yang mana penampangnya berbentuk segitiga. Contoh irisan suatu bidang datar dengan kubus yang penampangnya berbentuk segitiga. Selain segitiga, ada bentuk penampang yang lain. Di sini ada berbentuk persegi panjang dan bentuk segi lima. Ini adalah contoh irisan suatu bidang datar dengan kubus yang penampangnya berbentuk persegi panjang. Ini adalah kubus yang diberi nama kubus A, B, C, D, F, G, H. Kemudian penampangnya penampang PB, H. Ada juga yang penampang berbentuk segi lima, yakni kubus A, B, C, D, F, G, H yang penampangnya segi lima, yaitu JP, LNR. Ada juga yang penampangnya berbentuk segi 6. Contoh irisan suatu bidang datar dengan kubus yang penampang berbentuk segi 6. Lihat pada gambar ini ada kubus A, B, C, D, F, G, H yang penampang berbentuk segi 6, yakni RZ, Y, T, SX. Kita lanjutkan menggambar penampang irisan bangun ruang dengan sumbu afinitas. Sebelumnya perlu kita ketahui terlebih dahulu ada beberapa cara untuk menggambar penampang irisan bangun ruang. Bisa dengan sumbu afinitas, kemudian bisa dengan perpotongan bidang diagonal dan perluasan bidang sisi. Di sini kita hanya akan bahas sumbu dengan sumbu afinitas. Apa itu sumbu afinitas? Yaitu garis yang merupakan perpotongan bidang iris dan bidang alas. Di sini tertulis garis potong antara bidang irisan dengan alas bangun ruang yang diirisnya. Ada beberapa aksioma yang berlaku yang diperlukan dalam melukis bidang irisan. Yang pertama, 2 titik menentukan garis. Yang kedua, garis dapat diperpanjang pada kedua ujungnya. Dan yang ketiga, bidang dapat diperluas. Selanjutnya, sebelum kita bahas contoh satu yang pertama, ingat prinsip utamanya adalah titik itu hanya dapat dihubungkan, 2 buah titik hanya dapat dihubungkan apabila titik-titik itu dia berada dalam satu bidang. Kalau misalnya titik-titik itu dia tidak berada dalam satu bidang, maka kedua titik itu tidak boleh kita hubungkan. Kita lihat contohnya agar lebih paham. Kubus A, B, C, D, E, F, G, H diiris suatu bidang datar yang melalui titik P, Q, dan R. Yang mana P ini adalah titik tengah AE, Q titik tengah EH, dan R adalah titik tengah AB. Pertanyaannya adalah tentukan bentuk penampang irisannya. Ini adalah langkah-langkahnya. Kita akan bahas langkah-langkah ini bersama penyelesaiannya. Sebagaimana soal, kubus A, B, C, D, F, G, H dengan titik P, R, dan Q. Yang mana P ini adalah titik tengah AE, Q adalah titik tengah EH, dan R adalah titik tengah AB. Ingat kembali prinsip utamanya bahwa 2 buah titik itu hanya dapat dihubungkan jika dia berada dalam satu bidang. Kita lihat titik Q, dia berada pada bidang ADHE, kemudian titik R pada bidang ABFE, sedangkan P dia bisa berada pada bidang ADHE ataupun ABFE. Maka yang boleh kita hubungkan artinya pada titik ini adalah
titik P dan Q, ataupun titik P dan R. Sesuai langkah, kita ikuti langkah yang tertulis di sini, yakni titik P dan Q, dia terletak pada bidang ADHE. Kita lihat P dan Q disebutkan terletak pada bidang ADHE. Ini adalah benar, sehingga P dan Q kita hubungkan. Kita lihat bagaimana dia dihubungkan. Seperti ini. Kita lanjut ke step berikutnya. Setelah titik P dan Q, maka titik P dan R. Mengapa tidak Q dan R? Karena dia tidak berada dalam satu bidang. Titik P dan R dia terletak pada bidang ABFE. Ini adalah benar sehingga P dan R kita hubungkan. Nah, lalu setelah ini, apa yang kita lakukan? Setelah ini kita akan berimajinasi, kita akan mencoba-coba. Biasanya kita harus mencari sumbu afinitasnya terlebih dahulu. Bagaimana caranya? Caranya yaitu dengan memperpanjang rusuk-rusuk pada alas sehingga berpotongan dengan garis yang dilalui oleh bidang potong. Kita lihat rusuk pada alas ini ada AD, AB, BC, dan CD. Jika kita perpanjang, di mana nanti perpotongannya. Kita lihat perpanjangan QP, garis QP ini, dia bagaimana perpotongan, apakah dia akan berpotongan dengan rusuk AD? Di sini, perpanjangan QP dipotongkan dengan perpanjangan AD, sehingga menghasilkan titik M. Dimisalkan titik M. Kita perpanjang, benar bahwa ketika kita perpanjang rusuk AD dan garis PQ, dia berpotongan pada titik M. Selanjutnya, titik M dan R dia terletak pada bidang ABCD. M dan R dia sama-sama terletak pada bidang ABCD, sehingga M dan R dapat kita hubungkan. Nah, dan dia berpotongan pada rusuk BC. Garis MR inilah yang disebut dengan sumbu afinitas. Kita lihat garis MR. MR ini merupakan sumbu afinitas. Kemudian perpanjangan MR memotong rusuk BC, yang sudah disebutkan juga tadi, di titik T. Misalkan perpotongan di rusuk BC ini dinamakan dengan titik T. Dan memotong perpanjangan BC di titik N. Kita perpanjang rusuk DC sehingga berpotongan di titik N, atau dia berpotongan dengan perpanjangan MR sehingga bertemu di titik N. Ini adalah nama yang kita misalkan. Kemudian rusuk DH. Sekarang kita perpanjang lagi rusuk DH sehingga memotong perpanjangan NQ. Misalkan perpotongannya ini dinamakan dengan titik L. Selanjutnya kita lihat di sini L dan N dia sudah berada dalam satu bidang. Nah, sama-sama terletak di bidang DC, GH, sehingga bisa kita hubungkan titik L dan N ya. Nah, titik L dan N dia sama-sama memotong pada rusuk HG dan rusuk CG. Pada rusuk GH, ini perpotongannya kita misalkan dengan namanya titik U, dan pada rusuk CG kita misalkan perpotongannya namanya titik S. Kemudian, karena titik U dan Q, dia sudah berada dalam satu bidang, yakni bidang EFGH, maka bisa kita hubungkan. Kemudian juga titik U dan S, dia juga berada pada satu bidang, yakni bidang DCGH. Kita hubungkan. Selanjutnya titik S, satu bidang dengan titik T pada bidang BCGF. T juga sebidang dengan titik R pada bidang ABCD. Kita hubungkan. Kemudian titik R satu bidang dengan titik T pada bidang ABFE. Kita hubungkan. Begitu juga dengan titik P dan Q, dia juga berada dalam satu bidang, yakni bidang ADHE. Kita hubungkan lagi. Di sini terlihat, ternyata penampang kubus ini adalah berbentuk segi 6. Ini segi 6 PQUSTR.
Kita bisa ulang lagi langkah-langkahnya dari awal secara cepat saja. Nah, ini adalah cara langkah kerja untuk menentukan apa bentuk penampang dari kubus ABCDFGH dengan syarat yang sudah diketahui, yakni titik P, Q, dan R. Yang mana P adalah titik tengah AE, Q adalah titik tengah EH, dan R adalah titik tengah AB. Ternyata bentuk penampangnya adalah berbentuk segi 6. Segi 6 PRTS UQ. Nah, kita masuk pada contoh kedua. Ada kubus ABCDEFGH diiris suatu bidang datar melalui titik P, Q, dan R. Yang mana P ini titik tengah EH, kemudian Q titik potong diagonal AF dan BE, sedangkan R di sini dia adalah titik pada BF, sehingga BR berbanding RF sama dengan 1/4. Apa pertanyaannya? Pertanyaan tentukan bentuk penampang irisannya. Ingat kembali syaratnya, P titik tengah EH, Q titik potong diagonal AF dan BE, R titik pada BF sehingga BR banding RF, yakni 1/4. Di sini ada kubus ABCDEFGH, yang mana Q titik tengah dari diagonal AF dan BE, P titik tengah EH dan R, dia berbanding 1/4 dengan antara BR dan RF ini banding 1/4. Di sini kita hapus saja diagonal AF dan BE-nya. Nah, langkahnya juga seperti tadi. Ingat, dia hanya bisa dihubungkan apabila berada dalam satu bidang. Di sini yang berada dalam satu bidang adalah Q dan R. Maka kita hubungkan sehingga berpotongan pada rusuk AE. Kita misalkan perpotongan di sini namakan dengan titik S. Kemudian titik S dan P ternyata dia juga satu bidang, maka kita hubungkan. Nah, setelah itu kita perpanjang garis rusuk AD, rusuk alasnya, sehingga berpotongan dengan perpanjangan garis PS pada titik yang dimisahkan dengan titik M, kemudian perpanjang rusuk AB, sehingga berpotongan dengan perpanjangan QR pada titik N. Kemudian M dan N dia berada dalam satu bidang, maka kita hubungkan M dan N, kemudian selanjutnya DC, rusuk DC, sehingga dia berpotongan dengan perpanjang rusuk DC, dia berpotongan dengan perpanjangan garis MN pada titik yang dimisahkan dengan titik L. Selanjutnya, DH. Kita perpanjang rusuk DH, kemudian dia berpotongan dengan perpanjangan garis PS pada titik yang dimisahkan dengan titik K. Baru boleh kita hubungkan titik K dengan titik L, karena dia sudah berada dalam satu bidang, sehingga dia memotong pada rusuk GH dan rusuk CG. Misalkan pada rusuk GH, perpotongan dinamakan titik U, pada rusuk CG, perpotongan dinamakan dengan titik P. Sini kita bisa lihat bahwa U dan P dia berada satu bidang, bisa kita hubungkan. Kemudian U dengan T berada dalam satu bidang, yakni bidang DC, GH, kemudian T dan R dia berada dalam satu bidang, yakni bidang BCGF, kemudian R dan S juga satu bidang, yakni bidang ABFE, begitu juga dengan titik S dan P satu bidang pada bidang ADHE. Terbentuklah penampang dari kubus ini dengan syarat yang sudah diketahui pada soal, yakni berbentuk segi 5 SPUTR. Demikianlah cara untuk menentukan irisan atau penampang pada kubus dengan sumbu afinitas. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.